Halo semuanya, assalamualaikum. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, kembali lagi share kegiatan saya hari ini. Jadi di sini tuh saya mau masak ya bun. Ini saya udah ambil terong dari kulkas. Ini tuh terong yang dari mama saya ya bun. Jadi beberapa hari yang lalu itu saya ke rumah mama saya. Nah, pas suami pulang habis dari ngantarin kami, saya itu nitip buat sekalian bawain terong juga kan. Tapi ternyata terongnya itu dibuka dari kantong kresek sama suami, jadinya warnanya itu kayak gini bun, jadi coklat-coklat gitu. Padahal biasanya kalau saya itu nyimpan terong di kulkas harus dimasukin ke kantong kresek biar dia itu nggak layu gitu. Tapi ternyata pas suami nyimpan itu nggak dimasukin ke kantong kresek, jadinya baru seharian aja di kulkas dia itu kayak udah layu. Lebih baik sih di suhu ruang aja ya bun daripada dimasukin kulkas tapi malah jadinya layu kayak gitu. Bukan layu sih tapi udah kayak coklat gitu, udah busuk gitu bun. Sebenarnya kemarin itu pengen bagiin ke tetangga juga, cuma saya jadinya malu bun karena terongnya udah kayak gitu. Jadinya cuma saya bagiin ke mertua saya aja. Kalau untuk kakak ipar saya itu udah dikasih sama suami pas baru nyampe ya bun. Kenapa terongnya jadinya kayak gitu? Mungkin karena di bagian bawah itu tuh kulkasnya udah terlalu dingin ya bun. Soalnya sebelumnya itu udah dibongkar lagi sama suami, dan pas dibuka itu udah dingin banget, jadinya dia itu mungkin kelebihan dingin kali ya, soalnya juga kan nggak dimasukin ke kantong kresek. Oke lah, lanjut. Di sini tuh saya langsung aja buat masak ya, sambil nunggu terongnya digoreng. Di sini saya mau bikinin teh juga untuk suami. BTW ini tuh saya take videonya pas suami lagi kurang sehat ya bun. Jadi di saat suami lagi kurang sehat, di sini tuh saya lagi sehat-sehat aja sih. Selang beberapa hari kemudian baru saya yang nyusul sakit sama si Arvino juga, terus kakak Cindy juga. Tapi alhamdulillah sekarang udah pada sehat lagi. Nah di sini karena suami itu lagi kurang sehat, jadinya dia itu pengennya minum teh ya bun, bukan kopi. Soalnya kan biasanya suami itu suka banget ngopi gitu ya. Tapi karena lagi kurang sehat, jadi dia itu pengennya teh aja. Nah tadi untuk tehnya udah saya antarin buat suami, terus lanjut saya salin air minum. Habis itu ini saya lanjut lagi pindahin piring-piring yang udah pada kering. Seperti biasa ini tuh cucian saya yang kemarin sore. BTW di sini juga saya itu lagi goreng ikan ya bun. Untuk goreng terong tadi udah selesai, jadi sekarang tinggal ikan. Nanti ini tuh ikan sama terongnya mau saya campur, mau saya bikin santan gitu. Kebetulan saya itu masih punya stok santan juga ya bun, santan instan. Ini tuh suami yang minta dimasakin menu ini ya bun. Ya walaupun nantinya ini tuh bakal nggak enak di leher suami, namanya juga lagi kurang sehat. Dimasakin apapun pasti rasanya kurang enak ya bun, karena kan lagi kurang sehat. Oke, jadi ini setelah mendidih langsung aja saya masukin si santan instan. Di sini tuh saya masukin santannya satu aja ya bun. Ngomong-ngomong udah lumayan lama ya bun saya itu nggak masak santan kayak gini, baru sekarang sempat masak lagi karena baru ada bahan-bahannya gitu di rumah. Lagian juga sekarang itu saya agak mager gitu bun, mau masak yang lumayan ribet, soalnya suka pusing kalau udah banyak kegiatan di rumah. Jadi udah periksa lagi ke puskesmas dan ternyata HB saya turun lagi bun. Jadinya nggak tahu deh mau makan apa ya biar HB-nya itu naik lagi. Udah konsumsi kacang hijau rebus tapi kayaknya nggak mempan juga ya bun. Nggak tahu ya bun mau gimana. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi di sini tuh santannya udah matang. Untuk menu hari ini aja ya teman-teman. Kan udah ada ikan sama terongnya di situ ya. Kebetulan juga untuk sambal masih ada sisaan yang semalam, jadi saya nggak bikin sambal. Oke, selesai masak ini saya mau cuci piring dulu ya bun. Mumpung lagi rajin dan lagi nggak pusing, harus buru-buru dicuci nih piringnya. Soalnya kalau tiba-tiba pusing itu kayak pengennya rebahan aja gitu bun. Apalagi kalau nyuci piring kayak gini tuh berdiri dan agak lama juga ya kan, jadi agak pusing gitu. Makanya kadang kalau saya itu nggak sempat nyuci piring pagi, biasanya baru saya cuci sore, karena nggak bisa dipaksain juga bun, soalnya pusing dan benar-benar nggak bisa ditahan. Makanya biasanya saya itu kalau udah pusing harus istirahat dulu, harus rebahan gitu. Nanti kalau udah nggak terlalu pusing lagi baru bisa lanjutin lagi buat beberes rumah. Oke, lanjut. Jadi di sini saya udah selesai cuci piring. Terus ini ada wajan tadi bekas saya masak, itu tuh minyaknya saya salin lagi ke toples
oples minyak gitu ya bun. Habis itu di sini tuh saya lanjut buat lap-lap kompor sama mejanya juga. Tadi saya pakai spons dulu, habis itu baru pakai lap kering. Selesai lap-lap kompor, ini lanjut lagi saya itu mau sapu-sapu. Seperti biasa ya bun, kerjaan terakhir saya di dapur pasti nyapu-nyapu kayak gini. Alhamdulillah sih dapurnya nggak terlalu luas ya bun, jadi nggak terlalu banyak juga yang mau saya sapu. Ya walaupun jujur sih saya itu lebih suka dapur luas ya daripada dapur sempit, karena kalau dapur luas kita itu bisa geser-geser perabotan dapur, sedangkan kalau dapur yang sempit banget kayak gini pengen geser-geser itu tapi susah banget bun. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, yang penting untuk sekarang masih ada tempat buat kita masak. Oke lah lanjut, berhubung di sini tuh saya udah lapar, jadi saya mau sekalian buat makan aja ya bun. Nah ini ada sambal sisaan yang semalam, sama ada terong juga yang sisaan semalam, ini saya ambil aja ya bun, soalnya sayang juga kan kalau nanti malah kebuang gitu. Oke, ini videonya saya lanjut lagi pas udah di sore harinya. Jadi tadi itu saya habis ngerebus kerang darah. Ini tuh kerang darah dikasih sama kakak ipar ya bun. Kemarin saya juga dikasih kerang darah sama tetangga, udah saya rebus juga, udah saya buka dari kerangnya. Tapi hari ini saya dikasih lagi sama kakak ipar, jadi harus buru-buru direbus. Dan nanti disimpannya kayak gini aja ya bun, jadi nyimpannya itu bisa di freezer di saat udah dibuka dari kerangnya kayak gini. Biasanya kerang darah kayak gini tuh bertahan 1-2 hari kayak gitu ya bun, kalau misalkan belum direbus. Nanti kalau lewat dari 2 hari pasti dia itu bakal busuk, jadi harus buru-buru direbus. Nanti kalau udah direbus nyimpannya bisa di freezer, dan itu biasanya lama ya bun kalau nyimpannya di freezer. Ini tuh dulu pas saya belum menikah saya tuh nggak tahu ya bun sama rasanya, tapi semenjak menikah saya udah terbiasa. Jujur pertama kali makan kerang darah kayak gini tuh kayak aneh gitu bun rasanya, karena nggak terbiasa juga kan. Soalnya mama saya itu biasanya cuma masak ikan laut terus, nggak pernah beli-beli yang kayak gini. Makanya pas nikah saya itu heran sama bentuknya sama rasanya juga. Nah di sini tuh kita nggak perlu beli ya bun, karena kita bisa nyari sendiri di tepi laut. Nah jadi untuk bentukannya itu kayak gini ya bun, abaikan aja ini kuku saya yang belum saya potong. Rasanya itu kayak kenyal gitu bun. Buat kalian yang udah terbiasa makan ini pasti rasanya lama-lama jadi enak gitu. Bahkan pas suami atau mereka-mereka di sini tuh biasanya kalau baru direbus aja kayak gini tuh udah dimakan. Tapi saya nggak suka ya bun. Saya lebih suka kalau udah ada rempah-rempahnya kayak gitu kok. Biasanya kalau memang udah terbiasa dari dulu banget nih makan kayak gini, cuma dicocol pakai sambal aja rasanya itu udah enak gitu bun, katanya sih ya, kata pas suami. Oke, jadi untuk urusan kerang darah tadi udah, itu tuh udah saya cuci, terus udah saya campurin sama kerang darah yang kemarin juga, dan udah saya masukin ke freezer. Lanjut, ini tuh saya mau rapihin pakaian ke lemari dulu ya bun. Masya Allah ini tuh udah tinggi banget karena udah beberapa kali nyuci. Ini tuh cuma saya lipat aja pakaiannya dan cuma saya taruh aja di kursi kayak gitu. Nggak tahu ya bun kenapa kadang suka mager buat ngelipatin pakaian, kadang juga suka mager buat rapihin ke lemari. Nah lanjut di sini tuh mumpung lagi rajin juga, ini saya mau lipatin pakaian yang kemarin gak kering. Jadi hari ini tuh nggak saya jemur lagi di luar, tapi saya biarin aja di atas kursi kayak gini. Ini langsung aja saya lipat ya bun, biar nggak ada lagi pakaian-pakaian yang ada di atas kursi. Oke lah, jadi segitu dulu ya untuk video saya kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.